Gojek, mobilnya tinggal. Selamat datang Bu Kasih. Baik Ibu, mohon maaf karena tadi ya sudahlah, akhirnya mobilnya ditinggal. Baik, yang saya hormati Ibu Kasih PDPK bidang SMP, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 6 gugus berapa ini Bu? Gugus 10 ya, gugus 10 Kecamatan Serang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat rezekinya kepada kita, sehingga kita hari ini di cuaca yang sangat-sangat cerah ya Bu, sangat cerah sekali. Kita bisa bersua. Insya Allah hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait petunjuk teknis PPDB ya Bu. Kemarin kita mengenal dengan istilah PPDB. Apa PPDB Bu? Ada yang tahu? Selamat datang Bapak. Makanya sebelum dibilangin saya ngomong dulu, Pak, selamat datang Bapak. Duduk ya. Ya, jadi kemarin kita mengenal dengan istilah PPDB. Namun untuk tahun ini, Bapak Ibu, kita merubah kemasan menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi pada dasarnya sama ya Bu ya, PPDB dengan SPMB. Jadi hanya beda nama. Ya. Nah, untuk PPDB kali ini Ibu, di jenjang SD kami tetap menggunakan 3 jalur domisili, afirmasi dan mutasi. Nah, untuk SMP ada 4 ya, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Nah, untuk bidang SD kami di tahun ini itu ada pemetaan. Kita dipetakan seperti SD Gempol. SD Gempol itu hanya bisa menerima dari 3 kelurahan, ya, kelurahan yang sudah ditetapkan. Jadi selain itu Bapak dan Ibu tidak bisa mendaftar ke SD Gempol. Jadi maka silakan mencari sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak dan Ibu. Ya, jadi nggak ada lagi tuh istilah sekolah warisan Bu. Dulu kalau saya, misalnya saya sekolah di SD 7 Paujon, ternyata setelah menikah saya tinggalnya misalnya di Ciceri. Karena neneknya orang tua saya ada di Paujon, saya sambil nitipin anaknya nih, udahlah sekolahnya di SD 7 aja. Toh dulu juga Bunda sekolahnya di situ, misalnya ya Bu ya, biar sama nenek. Sekarang nggak bisa lagi Bu. Jadi daftarkan putra putri Ibu di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal. Kemarin SMP
Kalau SD masih bisa menclok sana, menclok sini ya Bu ya. Nah untuk tahun ini mohon pengertiannya kepada orang tua, sampaikan kepada saudara, tetangga ya, teman, bahwa untuk PPDB di jenjang SD kita juga sudah ada pemetaan. Kenapa seperti itu? Tujuan kita untuk pemerataan siswa, ya Bu ya. Jangan sampai siswa ngebludak di SD Gempol semua, sampai satu kelas itu 50 orang. Yang ada anak tidak nyaman Bu. Jangankan mau mendengarkan guru memberikan penjelasan, ya. Jangankan ilmu yang disampaikan oleh guru bisa masuk. Yang ada apa? Kekiklik, ya. Kalau kata orang Serang, ngiklik, menyipas-nyipas. Karena apa? Duduknya berdempetan. Satu kelas penuh 50, bahkan ada yang 50 lebih. SD Gempol itu luar biasa ya Bu ya. Siswa terbanyak di kota Serang itu adalah SD Gempol. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemetaan seperti ini, sekolah-sekolah yang kemarin tidak mendapatkan siswa bisa memiliki siswa, gitu ya. Akhirnya datanglah tuh Bu, aturan dari kementerian, dari pusat. Ternyata sama, ya. Jadi keinginan kita dengan kementerian. Untuk tahun ini kita kuota dibatasi di 38 siswa, ya Bu. Jadi nggak bisa lagi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah ya menerima berbondong-bondong lebih dari 40, karena satu kelas paling banyak 38, dan itu tidak semua sekolah sama, sesuai dengan daya tampung yang sudah ditetapkan, ya. Nanti Mangga lihat SD ini menerimanya kuotanya berapa, SD ini menerima kuotanya berapa, gitu ya. Untuk jalur domisili di jenjang SD itu 80%, ya. Jenjang jalur afirmasi itu 15%, dan untuk jalur mutasi 5%. Jadi nggak ada prestasi kalau di SD ya Bu, di jenjang SMP baru nanti ada prestasi. Baik Bapak Ibu, untuk PPDB di jenjang SD itu kita bisa menerima mulai dari usia 6 tahun. Tahun kemarin 5,8 masih bisa diterima, tapi untuk tahun ini paling rendah itu 6 tahun dengan catatan harus ada surat dari psikolog, ya Bu ya. Jadi nanti setiap sekolah meranking usia Bu. Yang diutamakan adalah usia yang 7 tahun. Ya. Jadi 7 tahun ke atas itu lebih diutamakan untuk masuk di SD. Sisanya ketika kita membuka 38 satu kelas, ternyata masih ada nih, misalnya ada 12 lagi, boleh tuh mengurut di bawah 7 tahun. Jadi kalau anaknya nanti usia 6 tahun nggak keterima, jangan demo ya Bu ya, karena seperti itu. Nah, jadi harus ngerti, kalau memang masih bisa di TK, di TK. Usia TK itu 6 tahun masih masuk. Kalau dulu kita istilahnya 0 besar. Sekarang TK B, ya Bu. Nah, oke. Karena sekarang sudah jam 11 Ibu juga menunggu dari jam berapa? Jam 9 Astagfirullahaladzim.
Luar biasa ya, mohon maaf ya Ibu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh bidang SMP, dan ini sangat penting sekali Ibu, karena teknis pendaftaran dari jenjang SD ke SMP harus seperti apa? Apakah masih sama seperti tahun kemarin atau ada yang berbeda? Ya Bu ya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jika ada hal yang ingin Ibu lebih pahami, maka silakan Ibu catat dulu apa yang ingin Ibu tanyakan. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan Ibu tersebut itu sudah dijawab oleh Ibu Susi ketika menyampaikan materi tentang SPMB. Nah, jika Bu Susi belum menyampaikan apa yang ingin Ibu ketahui, nanti ada sesi tanya jawab. Ya Bu ya, kita akan beri kesempatan 3 orang untuk mengajukan pertanyaan. Oke, sudah bisa dipahami ya Bu ya untuk jenjang SD ya. Ada yang mau ditanyakan? Catat dulu. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan penyampaian materi dari Ibu Susi Rahayu, Kasih PDPK SMP. Beliau merupakan partner saya Bu, teman sharing, teman diskusi, teman ribut juga. Teman ngotot-ngototan Bu. Tapi kita nggak adu jotos ya. Adu pemikiran, harus seperti ini. Alhamdulillah mempunyai partner seperti beliau yang luar biasa. Kita dengarkan penyampaian materi dari Ibu Susi kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Seksi PDPK SD, yang terhormat Bapak Pendamping SD, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, gugus berapa Bu? Gugus 10. Yang saya hormati pula Dewan Guru dan orang tua siswa. Di sini ada orang tua siswa? Ada ya, ada perwakilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Karena sehat itu penting ya, gampang Bu kalau tidak sehat kita tidak bisa mencari rezeki ya kan. Jadi sehat dulu ya, kita harus bersyukur dari pagi hari kita bisa bernapas lagi, bangun tidur alhamdulillah ya. Nanti baru kita beraktivitas lagi. Gampang kalau untuk rezeki nanti bisa kita cari. Oke Bapak Ibu, sekilas dari saya, nanti kita sharing bersama ya yang telah disampaikan Ibu Ade tadi memang betul. PPDB sama juga dengan SPMB ya, hanya berbeda, tidak ada yang berbeda, cuma beda P dan S gitu ya. Isinya sama. Kita mempunyai 4 jalur. Yang pertama jalur domisili, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat jalur mutasi. Sama kan ya Bu? Sama. Tahun kemarin jalur domisili dikatakan jalur zonasi ya. Sekarang jalur zonasi diganti jalur domisili. Sama saja, jangan salah paham. Nanti Bapak Ibu karena di dalam hatinya, oh domisili berarti saya bisa memakai surat
domisili itu salah ya. Tidak, kita masih menggunakan kartu keluarga ya. Kartu keluarga, oke, kita beri persyaratan ya. Nanti yang dibahas yang lain insya Allah karena ada kunjungan Pak Wali ke SDM, jadi Bu Ade yang ke sana. Oke, kita mulai lagi. Kalau yang nanti secara kebijakan mungkin nanti Ibu Kabid saya datang karena hari ini masih rapat beliau. Nanti kalau sudah beres akan datang ke SD Gempol. Ibu Bapak, tadi pertama adalah jalur domisili. Jalur domisili yang kita harus punya adalah kartu keluarga minimal 1 tahun terakhir. Ya, Bapak Ibu, berarti sama kan kayak zonasi, ya? Bapak Ibu tidak usah meminta domisili ke RT, ke RW, ke apalagi Dukcapil, tidak, karena kita berpatokannya di kartu keluarga minimal 1 tahun yang Bapak Ibu tempatin ya. Ada pertanyaan lagi, Bu, saya tinggalnya di sini di mana? Di Unyur ya. Apa ini? Gempol. Saya tinggalnya di Gempol, tapi saya punya kartu keluarganya di Benggala misalnya ya. Berarti Bapak Ibu kemana tuh masuknya? Benggala. Betul, walaupun Ibu Bapak tinggalnya di Gempol. Jadi kalau Ibu Bapak pindah rumah, yang saya sarankan adalah segera mengurus kartu keluarga. Apalagi anak Bapak Ibu masih bersekolah ya. Jangan Ibu Bapak sudah lama tinggal di Gempol, udah 6 tahun, tapi kartu keluarga Bapak Ibu masih di Jawa. Nah, bagaimana itu sekolahnya? Nanti ke sana ya pulang. Karena kita sekarang tidak ada lagi yang namanya anak titipan. Ya, Bapak Ibu? Mungkin tahun-tahun kemarin Bapak Ibu mendengar ya, si Anu bisa ke Anu tuh, ya, si Anu bisa ke sini gampang. Saya juga punya, channel yang lebih kuat. Saya kenal dengan Bapak Walinya, saya gampang urusan itu. Awas, sekarang jangan salah ya. Yang saya sarankan sekarang adalah cari sekolah yang terdekat, biar anak Bapak Ibu selamat sekolah ya. Cari nih negeri yang terdekat mana, swasta yang terdekat mana, gitu ya. Jangan Bapak Ibu menggampangkan, gampang aja lah, saya mah kenal dengan kawan, kenal dengan Pak Wakil, kenal dengan Pak Kecari, kenal. Aduh Bapak Ibu gampang, nanti nggak sekolah ya. Ya, sekarang tidak ada sistem seperti itu ya Bapak Ibu, karena pengalaman pahit kami akan jadikan pembelajaran. Sekarang alhamdulillah Kementerian sudah mengunci Dapodik di 1 bulan sebelum SPMB dilaksanakan. Contoh misalnya SMP 3 memasang 10 rombel kali 38, berarti berapa yang harus dimasukkan di SMP 3 tadi Bu? 380. Nanti kata, Bu itu mau bohong, Susi mah waktu itu juga begitu 380. Pas udah mah jadi 400, jadi 450. Nanti buktikan tahun sekarang ya. Karena apa? Kuncinya benar-benar udah digembok. Kuncinya sudah tidak bisa lagi dibuka
pramuka. Tahun kemarin memang Bu. Terus terang, kemarin saya dengan pasangan, dengan Bu Kabid, dengan Pak Kadis, dengan para pengawas dan main tuh ke kementerian. Ini gimana Kota Serang? Masih banyak. Karena apa? Lulusan SD di Kota Serang itu 50% yang masuk ke sekolah SMP negeri dan swasta. Sekarang juga sama Bu, lulusan SD 12.000 sekian yang ditampung di SMP negeri dan swasta hanya 11.800 kemana? Karena apa? SMP-nya baru yang negeri 29, itu pun pakai SATA. Tapi sekarang Bapak Ibu, swasta di Kota Serang banyak. Makanya silakan Bapak Ibu, kalau domisilinya di sini memang radiusnya kemana nih SMP-nya? Sampai 20 kan? Betul? Sampai 20 dan SMP 17 masuk? SMP 3 masuk? Tidak. Berarti 2 itu ya kunci di 2 sekolah itu. Kalau memang Bapak Ibu tidak masuk di sekolah negeri itu, cari sekolah swasta yang terdekat. SMP mana? Yang terdekat swasta. Pasangan SMP mana di sini? Al-Ija, oke, mahal ya. Saya juga tahu Ibu mahal ya. Mending buat beli skincare ya, mahal. Salah itu. Ada masukin aja Bu ya. Ya, ini Bapak Ibu, 27 sekolah swasta yang menerima beasiswa tidak mampu. Jangan Bapak Ibu berpikiran sekolah swasta mahal, ini gimana? Ini sekolah swasta di Kota Serang yang menerima beasiswa. Dan tadi hasil audiensi kami dengan Pak Wali, insya Allah nanti 27 sekolah ini akan mendapatkan BOSDA. Berarti Bapak Ibu gratis, ya kan? Jangan sedih kalau tidak masuk ke negeri, sekolahnya ke swasta. Jangan nyari orang dalam, itu ya. Benar Bu, jangan cari ordal katanya, orang dalam. Siapa orang dalam? Suami kita, anak kita, orang dalam ya. Saya mau kenal loh sama Bu Susi ini. Saya mau tahu sama Bu Susi kenal lah, mau ke rumah Bu Susi aja. Bu Susi ini rumahnya di mana? Aduh, jangan ya Bu ya, nggak boleh ya. Tadi untuk domisili ya Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa. Persyaratan umum yang harus Bapak Ibu, oke, pasangan kita ke persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus Bapak Ibu miliki dan siapkan mulai dari sekarang, yaitu ini, mangga dipotong. Yang pertama, memiliki ijazah SD. Itu jelas ya, memiliki ijazah. Tapi ijazahnya biasanya terakhir ya Bu Kepala ya. Nah, boleh Bapak Ibu menggunakan SKL, surat keterangan lulus ya. Upload sama Bapak Ibu ya. Setelah memiliki surat keterangan lulus, yang keduanya apa? Memiliki ijazah diniyah. Apa diniyah? Sekolah madrasah ya. Ada pertanyaan, gimana Bu? Anak saya nggak sekolah madrasah? Oke, lihat di poin 4 ya. Kalau anak Bapak Ibu tidak memiliki ijazah atau sertifikat diniyah, itu harus membuat surat pernyataan bersedia mengikuti persyaratan pendidikan diniyah. Nanti Bapak Ibu di link kami, di web kami, boleh mendownload surat keterangan tersebut, tanda tangan, upload lagi ya. Nah, ada surat keterangannya di situ ya. Hanya yang anaknya masih sekolah kelas 3, usahakan harus sekolah diniyah. Gimana kalau anak saya SD-nya SDIT? Ya kan? SD Islam Terpadu.
boleh menggunakan surat keterangan di SD kita tersebut ya. Oke, paham ya Bu sampai di sini? Domisili sudah paham? Sudah, berarti memiliki satu tahun, minimal 1 tahun. Nah yang kedua, selamat datang Bapak Kabid SD, Pembinaan SD. Pak, saya lanjut dulu ya, Pak Kabid, lanjut dulu ya. Yang kedua afirmasi, ya. Yang kedua afirmasi. Apa afirmasi, Bapak Ibu? Bagi anak yang tidak mampu atau disabilitas. Anak yang tidak mampu berarti memiliki kartu KIP, persyaratannya persyaratan khusus untuk afirmasi. Anak saya dapat PIP, ya kan? Kalau PIP adalah program Indonesia Pintar. Kan dapat Bu, katanya Bu, saya mah suka dapat di sekolah SD, ya kan? Saya mau upload tabungannya aja, katanya ke situ. Tidak, salah ya. Yang diakui oleh kami, sistem kami, Juknis yang sudah ditandatangan Bapak Wali Kota Serang adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Ya, jangan sekali-kali Bapak Ibu mengupload tabungan atau ATM-nya, dan jangan juga Ibu Bapak minta surat keterangan tidak mampu. Itu pasti akan ditolak oleh sistem kami ya. Jadi cukup menggunakan KIP bagi yang punya ya. Oke, itu yang afirmasi. Nah sekarang kita yang ke jalur prestasi, karena sudah siang ya, tadi nunggu ya, betul ya, kami lagi ada sini kalau Senin. Kalau prestasi, afirmasi prestasi, ini kebelis ya Bu. Allah, apalagi ibu-ibu yang udah mikirin masak, aduh, sudah setengah 11, ngejemput anak ya Bu ya, sama pikirannya dengan saya, sama. Prestasi ada 2, prestasi non akademik dan prestasi akademik. Akademik apa Bu? Akademik apa? Nilai raport. Mohon Ibu mau nilai raport. Berarti Bu, anak saya tidak tahu ranking 1, nggak tahu ranking 2, nggak ada ranking 3 kan? Nah, nilai raport 5 semester. Berarti dari kelas 4. Ya, boleh ditanyakan ke wali kelas. Apa betul nih terima ini dapat ranking 1 aja dari gempolnya? Tapi ingat, harus juara umum di kelas itu ya. Kalau paralel berarti dikomulatifkan dengan yang A, B, dan C-nya ya. Dijadikan satu bahwa betul Rima ini juara umum di SD Gempol, ditandatangan oleh kepala sekolah ya. Masih seperti tahun kemarin, tahun yang dulu sama ya. Yang kedua, kita non akademik. Kalau non akademik kelas ya Bu, mulai apa? Ada apa Bu? Sertifikat. Awas jangan sertifikat tanah yang diupload ya. Ya, awas nih. Ya, bang itu malah dari cocok beneran. Hebat ini. Ya, sertifikat pemenang, juara. Ingat, jangan juara RT. Anak saya dapat tahu kamu katanya Bu, juara RT. Ada sertifikatnya, asli, cuma kayak gitu. Salah ya. Kita yang kita ada di Juknis itu sertifikat yang diakui adalah tingkat kota, paling rendah tingkat kota. Misalnya anak Bapak Ibu itu juara 1 pencaksilat,
Di tingkat kota boleh, pakai aja Bu, ya jangan malu-malu. Juara satu juara satu menyanyi atau berenang silahkan diupload ya Bapak Ibu. Enggak, di kota Serang kan juga banyak tuh suka ada perlombaan ya. Ya itu nanti. Tapi memilih prestasi itu jangan tertuju ke satu sekolah saja, Ibu Bapak. Ya, saya ingin ke SMP 1. Gimana caranya anak saya ini punya prestasi katanya ya? Harus bijak memilih. Ya, kalau misalnya lawannya di SMP 1 banyak, boleh Ibu beralih lagi ke SMP yang lain. Ya. Jangan Ibu fokuskan ke SMP 1, 2, itu jangan salah. Mindset seperti itu tolong dirubah. Ya, siapa tahu anak Ibu ini selamat datang Ibu KB saya yang cantik. Punten Ibu saya duluan. Saya malu. Nanti kebijakan ada di Ibu. Saya menjelaskan cara. Ini Ibu KB saya dulu anak SMP. Oke. Tadi udah ke prestasi. Nah, kita yang terakhir adalah jalur. Oh iya, saya lupa. Prestasi bisa menggunakan sertifikat TAPIS. Hafal 2 juz. Ya Bu, nanti dites di sekolah yang dituju. Ada panitia TAPISnya, gitu ya. Oh, alhamdulillah anak saya apa loh surat Anas sama Al-Ikhlas. Apa Bu ya, kita mah harus menghargai anak dan kitanya juga apa itu ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke jalur mutasi. Kalau jalur mutasi sudah jelas perpindahan orang tua dan mutasi. Ya, mutasi adalah untuk orang tuanya yang pindah tugas, yang mempunyai SK dari pemerintah atau swasta. Ya, Ibu misalnya bapaknya pindah tugas ke Serang, punya SK-nya kan, boleh Ibu Bapak memasukkan ke situ, ke link kita, ke persyaratan. Ya, itu ngerti ya Bu? Nanti pertanyaannya kita bungkus dulu ya. Kebijakan-kebijakan yang lain nanti akan disampaikan oleh kabit saya, karena kabit saya sudah datang. Saya tadi hanya sedikit mengupas tentang tata cara atau persyaratan SPMB seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang sudah tergambar mau kemana sekolah anak Bapak Ibu. Nanti Ibu kabit saya akan menjelaskan radiusnya di sini radius berapa ya. Nanti Ibu yang akan menjelaskan Ibu kabit. Sekarang cuma Bapak Ibu siapkan tadi kartu keluarga yang minimal 1 tahun. Ya, persyaratan-persyaratan yang jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi tadi. Ya, Ibu. Itu saja dari saya. Nanti Ibu kabit akan meneruskan berapa persen domisili, berapa ya, nanti ada di Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sini ada rekan kami ya, Pak Kadri, kemudian juga yang kami hormati Pak Bu Susi. Harusnya ada satu lagi Bu Ade, di mana nih Bu Susi? Oh gitu. Yang kami hormati sini ada kepala sekolahnya ya, dan menjadi tuan rumah ya Ibu ya. Baik, yang saya banggakan para wakil satu gugus ya, para orang wakil wali murid ya, dan kepala sekolah. Baik, saya langsung saja
bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul ya, ibu-ibu, bapak-bapak dalam acara sosialisasi SPND. Memang kalau sosialisasi ini sudah berjalan seminggu yang lalu ya, dan itu juga dibagi per gugus gitu. Kenapa kami bagi per gugus dan mengundangnya juga wali murid langsung ya, dengan kepala sekolah dan beberapa guru, agar informasi SPMB yang sekarang memang sebenarnya dari tahun ke tahun juga kita sudah melaksanakan sosialisasi ya, biar tidak sampai ya, maksudnya sampai ke orang tua, dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada sosialisasi ini juga tidak terputus di hari ini saja, tapi nanti ibu bapak bisa sampaikan ke tetangganya, kemudian ke temannya, ke saudaranya, gitu ya, bahwa ada beberapa memang perubahan di tata cara penerimaan murid baru pada tahun ini. Kalau untuk jalur ibu bapak itu sebenarnya sama saja ya, cuman ada istilah yang berbeda saja. Kalau tahun kemarin kita itu ada sistem zonasi, sekarang menjadi sistem domisili gitu. Nah kemudian juga kemarin ada perpindahan orang tua, kalau sekarang kita menjadi namanya ganti nama mutasi, itu aja perbedaannya. Nah kemudian lagi perbedaan yang tahun ini ya, itu ada di radius. Nah kalau ini kan kecamatan apa ya? Guru kecamatan? Oh Unir ya, Kecamatan Serang ya. SMP terdekatnya itu adalah SMP 20 dan SMP 17 ya. Tentunya kalau misalnya ibu memang domisilinya di sini, pilihnya SMP 20 dan 17, itu saja gitu. Karena kenapa? Kita itu sekarang itu mencari sekolah terdekat ibu ya. Benar kata Bu Susi, jangan cari orang yang dekat gitu ya. Nah kemudian lagi, bisa nggak sih kalau misalnya memakai domisili ya, misalnya ibu warga domisilinya di sini, mau daftar ke SMP 1 atau ke SMP 2, jangan Bu, jangan pakai domisili. Misalnya pakai prestasi, kemudian itu pakai jalur mutasi dan afirmasi juga begitu. Nah, afirmasi, kalau domisili nggak bakal bisa. Karena apa? Itu kan radiusnya juga sudah dikunci. Dari tahun sekarang ini, misalnya SMP 1 ya, dari SMP 1 itu kita kunci radius hanya 2 km, jadi tidak bisa kemana-mana. Tapi pada kenyataannya, pada tahun kemarin pun tidak sampai 1 km juga sudah penuh ibu-ibu, bapak-bapak. Hanya 900 meter di SMP 1 itu sudah penuh ya, sudah terisi gitu. Nah jadi kalau misalnya memang merasa di sini tinggalnya domisili di sini, jangan susah-susah deh cari ke SMP 1 gitu ya, pilih saja yang terdekat. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Kalaupun nanti ibu bapak hampura ya, punten ada orang terdekat kenal dengan saya, kenal dengan Pak Kadis, bahkan kenal dengan Dewan, kemudian juga kenal dengan Pak Wali Kota kita, Pak Wakil, ya jangan sampai nitip-nitip, karena apa? Percuma, tahun ini mah nggak bisa, ya dipastikan tidak bisa karena tidak ada tambahan. Jadi ibu bapak yang pada tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin. Kalau kemarin itu ya itu masih bisa titip-titip karena tidak dikunci oleh kementerian, oleh pusat. Kalau yang tahun ini sudah ketiplek dikunci, ya, jadi nggak bisa dibuka lagi. Kalau misalnya mau buka kita sama kementerian, masing-masing aja ke sana. Ya, jadi begitu. Kita melaksanakan SPP tahun ini pada beberapa minggu yang lagi sudah kita laporkan ya. Kuota yang kita ada ya rombel ya, rombel itu rombongan belajar ibu-ibu ya, istilahnya satu kelas itu satu rombel gitu. Nah itu sekarang sudah dikunci oleh pusat, sudah di portal duluan. Jadi ketika memang nanti setelah ada
pengumuman online ya. Jadi pelaksanaan kita itu tanggal 23 sampai 26 ya, 23-26 Juni. Kemudian itu pengumumannya tanggal 30 gitu. Nah, di tanggal 30 itulah yang akan memang terlihat ya siapa yang diterima lewat jalur domisili atau lewat jalur prestasi atau lewat jalur afirmasi, kemudian lagi jalur mutasi. Nah, itulah yang diterima di situ. Nah, ketika kita memang mau menambahkan lagi, mohon maaf kasar kata misalnya ibu bapak menitipkan lagi nih ke seseorang, nah itu tidak akan bisa karena apa? Sudah dikunci, sudah di portal oleh pusatnya. Kalau tahun kemarin masih bisa, makanya tahun kemarin itu terjadi penumpukan, satu kelas sampai 45, satu kelas sampai 50, dan kasihan sampai tidak ada bangku sama mejanya ya. SMP 1 tuh contohnya, akhirnya apa? Belajar di lantai. Ini kan sangat memalukan. Nah, itu juga ibu bapak, kenapa tahun ini juga dibuat seperti ini? Pusat itu ingin ada keberadilan dengan swasta, gitu ya. Jadi swastanya mah kosong, negerinya numpuk, gitu. Yang ada swasta akhirnya gulung tikar, gitu ya. Nah, untuk itu ya, nanti kalau misalnya ada pembukaan online ini, apabila misalnya ada pilihan pertama di jalur ya, persentase pemilihan. Nah ini, nah satunya apa? Nah ini, oke, stop. Nah ini ya, nah ini nanti ada satu pilihan sekolah terdekat apabila memakai jalur domisili ya. Nah kemudian pilihan keduanya apa? Pilihan kedua adalah swasta ya, ada dua ya, satu negeri, satu swasta. Nah kemudian kalau jalur afirmasi boleh negeri, boleh swasta juga. Kemudian jalur prestasi ya, itu hanya satu pilihan ibu bapak. Nah, satu pilihan ini tapi tidak dikunci dengan jarak ya. Boleh misalnya SMP ibu domisilinya di sini, mau daftar di SMP 1 lewat jalur domisili, jalur prestasi, boleh saja, bebas. Ya, begitu sudah disampaikan tadi di awal dengan Bu Susi, apa-apa saja yang menjadi persyaratan untuk prestasi ya. Tentunya kita ada non akademik dan akademik ya. Akademik itu tadi itu adalah jalur prestasinya di sekolah, ranking tapi diakumulatifkan. Kemudian yang kedua itu ada jalur non akademik. Non akademik boleh saja, misalnya dia juara pencaksilat, misalnya juara olahraga lah yang lain ya, misalnya bulu tangkis apa saja. Dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikat kejuaraannya ya, tingkat kota, apakah tingkat provinsi. Lebih bagus lagi kalau tingkat provinsi dan nasional ya, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ada lagi internasional. Nah itu udah pasti bobotnya tinggi ya. Nah kalau misalnya ada ya di salah satu ibu-ibu ini anaknya punya prestasi kejuaraan tingkat provinsi, jalur prestasi Bu, jangan sampai enggak ya, karena bobot provinsi dan nasional itu sangat besar bobotnya kalau mau masuk SMP 1 seperti itu ya. Nah kemudian lagi untuk persentase. Nah ini persentase kita ya, tentunya memang kalau SD bukan kewenangan kami, mungkin sudah disampaikan juga dengan Pak Kadi tadi. Nah kalau SMP, belum. Ya itu SD, saya bicara SMP aja nanti kamar kalau SD ada Pak Habibnya. Nah ini jalur domisili itu kami pasang 50% ya. Kemudian jalur afirmasinya ada 20%, jalur prestasinya ada 25%, kemudian jalur mutasinya ada di 5% gitu ya. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya bisa ibu pahami, ibu bapak pahami, inilah yang kami
laksanakan. Jadi ini tidak sembarangan Bu penetapan ini berdasarkan dari Permendikbud ya nomor 3 tahun 2025 dan itu baru keluar pada tahun ini gitu. Nah ini dasarnya. Nah kemudian lagi Ibu untuk nanti setelah pengumuman ya tanggal 30 itu jangan sampai berleha-leha tidak memilih pilihan swasta gitu. Jadi masih berpikiran oh entarlah saya nitip lah gitu kan masih bisa kok gitu ya. Nah itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi ibu harus menentukan lagi nih tanggal 30 itu kan sudah ditutup nih untuk yang negeri ya, kita pengumuman ditutup nih, sudah ada pengumumannya siapa-siapa yang masuk. Nah setelah tanggal 31 itu masih terbuka lebar untuk swasta. Jadi kalau misalnya ibu tidak diterima di SMP negeri, boleh masuk swasta ya, dan itu juga tidak ditutup. Jangan khawatir tidak ditutup kalau untuk swasta. Nah, kalaupun misalnya di online kami nanti kan ada 10 atau 11 SMP swasta yang berdampingan dengan kita nih ya di online ya. Nah, itu kalau misalnya ibu saya itu menginginkan sekolah swasta yang tidak ada di online karena ada hanya 11 yang ikut di online kami ya, karena ini ada faktor biaya. Kalau swasta itu bayar sendiri gitu untuk servernya gitu ya. Nah apabila kalau misalnya bapak ibu ada mau ke SMP swasta yang tidak ada di online nih, saya mesti gimana gitu, di online nggak ada pilihannya, boleh langsung ke sekolah yang dituju ya. Nanti pakai manual saja, pakai offline, pakai format isi di situ, gitu, ya. Nah itu mungkin untuk swasta ya, ini untuk swasta yang kalau misalnya ibu sudah tidak diterima di negeri, cepat-cepat lari ke swasta daripada nanti anaknya terombang-ambing, swasta enggak, negeri enggak, mandek di rumah akhirnya, gitu ya. Saya tahu kegalauan ibu-ibu ini memasukkan anak karena juga bekas saya dulunya. Tapi kalau saya sih alhamdulillah karena memang anak saya itu sekarang sudah besar ya Bu ya. Alhamdulillah sudah di sekolah kedinasan dua-duanya. Kalau dulu masih pakai sistem NEM gitu ya, masih enak saya memasukkan anak ke sistem NEM itu. Nah kalau sekarang ini kan jungkir balik ibu bapak. Ya, galau semua guys. Iya, ya tapi kan kita tidak pernah tahu ya Bu, kebijakan itu selalu berubah-ubah. Bisa saja nanti tahun depan kembali ke NEM ya dengan berubah nama, uji kompetensi ya. Dan ini sudah terjadi di SMA. SMA sekarang sudah pakai uji kompetensi. Kalau dulu NEM gitu. Tapi kalau di SMP kan belum. Ya kita tidak tahu, mana tahu tahun depan sudah berubah gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian juga mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan karena memang waktunya juga sudah panas. Pak Kabid SD juga mungkin nanti ada sesuatu yang disampaikan juga gitu kan. Cuman pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan ibu bapak bahwa SPMB tahun ini adalah bersih. Kita punya tagline loh Bu tahun ini ya, SPMB berbudi ya, bersih, berbudaya dan berpendidikan. Sesuai dengan komitmen kami, nanti juga akan Pak Wali Kota ya akan mengundang para Forkopimda atau pimpinan daerah seperti DPR, kemudian lagi Kejari, kemudian lagi ada Kapolres, ada Kapolda. Nah ini akan penandatanganan SPMB ini. Jadi beliau-beliau itu tahu semua bahwa tahun ini memang sudah tidak ada seperti itu, ya. Seperti tahun-tahun kemarin bisa titip menitip lewat jalur uka-uka atau lewat jalur langit, gitu ya Ibu. Cuman saya mempertegas, ketawa Ibu. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan mendapatkan sekolah untuk anak-anak yang terbaik ya, yang diinginkan, dan juga semoga juga SPMB tahun ini berjalan dengan bersih, damai, dan
nyaman dan rapi, semuanya itu kami harapkan ya. Dan memang ini kita adalah pejuang-pejuang yang menghantarkan anak kita, Bu, karena pendidikan itu adalah kunci sukses anak kita ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar, Bu ya, karena kayaknya saya lihat sudah gelisah, sudah gerah kayaknya ya. Sudah dari jam berapa, Bu? Jam 9. Luar biasa. Sudah hampir 3 jam berarti, Bu ya. Saya hanya menambahkan sedikit saja, Bu ya, karena tadi sudah dijelaskan baik dari SMP dan SD dari Bekasi. Saya selaku kepala bidang SD hanya akan menekankan sedikit saja kepada Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan Bu Kabid SMP. Kalau dulu namanya PPDB, sekarang menjadi SPMB. SPMB itu apa, Bu? Sistem Penerimaan Murid Baru. Kalau dulu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ujungnya sama, baru, Bu ya. Iya, ujung-ujungnya sama, baru. Didik baru, murid baru ya. Artinya yang perlu Bapak Ibu benar-benar perhatikan tata cara dan mekanisme pendaftaran baik di SD maupun di SMP. Itu saja yang perlu Bapak Ibu catat. Karena kenapa? Karena sekarang sistemnya sudah berbeda. Kalau dulu menggunakan sistem zonasi, kalau sekarang menjadi domisili. Artinya domisili berarti lebih dekat lagi. Tapi jangan terlalu pede dengan jarak. Wih, saya mah jaraknya sudah dekat nih. 2 kilo sudah nyampe, bisa lah masuk. Jangan begitu juga, karena dalam jarak tersebut ternyata ada ring-ringnya juga, ring 1, ring 2, ring 3. Kalau kebutuhan salah satu sekolah sudah terpenuhi di ring 1 saja, berarti ring 2 walaupun masih domisili di situ berarti tetap tidak masuk. Artinya Ibu harus benar-benar pantau ya pendaftaran, terutama untuk SMP. Kalau SD masih seperti dulu, luring. Ibu bisa langsung datang ke sekolah dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Itu saja ya. Cuma yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan hanya untuk SMP saja yang dibatasi, ternyata SD pun sekarang dibatasi ya. Dibatasi apanya? Jumlah rombelnya ya. Kalau dulu bisa nyampe 40 lebih, 45, bahkan sampai ada yang 50. Sekarang tidak bisa, Bu. Bukan hanya SMP, SD sekarang juga dibatasi. SD berapa sih? Idealnya adalah 28 ya, standarnya adalah 28. Tapi ada pengecualian, di beberapa sekolah ada yang sampai 38 maksimal ya, maksimal di angka 38 per rombel. Maksimal rombelnya 4 rombel kalau untuk SD ya. Jadi tetap ini juga dibatasi. Makanya Bapak Ibu yang dulunya mindset zaman dulu apa sih, Pak? Saya dulu orang tuanya sekolahnya di SD ini, sampai turun temurun nggak mau lagi pindah ke SD yang lain. Padahal ada SD yang dilewati. Tapi karena dulunya
bapak saya di sini, kakak saya di sini, saya di sini, maka anak saya juga harus di sini, Pak. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Ya, jadi mindset pola pikir yang seperti itu sekarang sudah harus dirubah. Jangan menganggap bahwa sekolah itu sekolah warisan. Sudah tidak ada lagi ya, Bu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya ketika dibuka tanggal pendaftaran, Ibu sesegera mungkin melihat, mencari dan menganalisa sekolah mana yang terdekat atau yang bisa diterima di sekolah tersebut. Artinya berarti harus melihat sekolah yang terdekat, bukan orang dekat. Ya, sekarang orang dekat sudah tidak berlaku, Bu. Karena kenapa? Dulu bisa nitip ke tetangga saya Pak Kapolres, teman saya Pak Ketua Dewan, kakak saya anggota komisi berapa. Sekarang sudah tidak bisa. Karena kenapa? MOU-nya ditandatangani oleh Forkopimda, para pejabat pimpinan daerah. Jadi walaupun mau nitip ke ketua dewan, ke Pak Wali, ya nggak bakalan bisa, karena memang sudah sistemnya dibuat seperti itu. Sudah dari Kemendikbudnya sudah menentukan seperti itu. Jadi tidak boleh lagi mencari-cari orang dekat, tetapi yang lebih jelas, yang lebih pasti mencari sekolah terdekat. Supaya apa? Supaya aman. Ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada saat pemetaan juga sekolah diberikan keleluasaan, tetapi juga dibatasi. Keleluasaan apa? Keleluasaan wilayah. Untuk SD ya. Kalau untuk SD itu maksimal 3 kelurahan. Artinya apa? Ketika misalkan SD Gempol ini masuk kelurahan mana, Bu? Kelurahan Unyur. Nah, Warung Jaut dan Kaligandu, artinya bisa masuk ke sekolah Gempol. Tetapi yaitu tadi, ketika misalkan sekitar domisili saja sudah terpenuhi, maka tidak bisa masuk. Maka mencarilah sekolah yang lebih dekat. Kalau misalkan sekolah tadi yang kelurahan mana yang lebih dekat, Bu? Unyur. Warung Jaut misalkan ada biasa yang sekolah di sini. Karena SD Gempol ini siswanya luar biasa banyak, ya. Tetapi untuk tahun ini siswanya tetap dibatasi, maka orang-orang yang berpikir dulu teteh saya di situ udah dihilangkan yang seperti itu. Jadi harus melihat Warung Jaut mana nih sekolah yang lebih dekat ke Warung Jaut. Sekolah mana, Bu, yang lebih dekat ke Warung Jaut? Lemah Abang, Jiput, Lemah Abang dengan Sumur Sana mungkin, Bu ya. Sumur Sana yang lebih dekat, artinya lebih pasti ya. Yang lebih pasti saja, jangan melihat seperti anggapan bahwa ayah saya di sini, ibu saya, teteh saya di sini, maka anak saya juga harus di sini. Jadi sekali lagi, Ibu harus bijak dalam menentukan pada saat pendaftaran. Tidak boleh lagi mengedepankan ego. Wis bagaimana caranya juga saya mah harus sekolahnya di sana, jangan. Ya, nanti khawatir anaknya yang malah tidak bisa sekolah ke negeri, bekas ngejar ke negeri, akhirnya ke yang dekat tidak diterima, yang jauh nggak diterima, akhirnya harus ke swasta. Sementara swasta di Kota Serang kalau untuk SD ya lumayan masih banyak, tetapi sekolah-sekolah SD swasta itu lumayan cukup besar bayarannya. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang masih memiliki putra putrinya yang mau daftar ke SD, langsung datang ke sekolah yang lebih dekat. Itu saja. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, mangga pada
saat sesi tanya jawab ditanyakan. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid SD dan Pak Kabid SMP. Mungkin sedikit sudah dimengerti ya Bapak Ibu, dan tadi saya juga sudah memaparkan sedikit demi sedikit. Kita ada 3 sesi pertanyaan. Mangga, siapa yang mau bertanya? Oh iya, 1, 2, 1 lagi. Oh 3, ya pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ibu, untuk jalur afirmasi. Ini kan ada anak didik saya ya Bu ya. Dia dapat Bu bantuannya. Tapi untuk kartu digitalnya dia nggak keluar. Kalau misalkan dia memilih salah satu SD yang di luar domisilinya, misalkan itu persyaratannya gimana? Apakah boleh hanya menggunakan buku tabungan atau seperti apa? Seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan ya. Untuk afirmasi kita menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Berarti kalaupun dia mendapatkan bantuan atau mendapat PIP karena itu merupakan programnya, kalau tidak memiliki kartu berarti tidak bisa. Harus menggunakan kartu KIP. Kalau tabungannya diupload nggak bisa. Ya. Yang kedua Bu udah jam 12. Bu kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Wike, saya guru kelas 6 dari SD Kebanyakan Ibu. Terkait untuk masuk ke SMP, kebetulan SD Kebanyakan itu Bu, Kecamatan Serang, tapi di ujung ya Bu. Nah, sekolah SMP terdekatnya itu SMP 16 Pak. Iya, tetapi itu kecamatannya Kesemen Bu. Kalau untuk tahun kemarin karena jarak emang F2 alhamdulillah diterima di situ. Apakah tahun ini berpengaruh dengan pemetaan kecamatan atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dites sama kali saya ya. Isi aja aduh lagi dites saya nih Bu. Lagi ujian saya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa jawab. Ya tapi izin Kabid lagi ngetes saya. Ini kita lihat Bapak Ibu radiusnya. Tadi ada di Kecamatan Serang, tapi sekolahnya di Kecamatan Kesemen. Nah, kita tidak berpatokan seperti itu Bu. Kita lihat radius. Radius anak tersebut bisa tidak masuk ke SMP 16 ya. Kalau misalnya jarak 16 berapa? Jarak 16 itu 4 kilo. Masuk tidak gitu. Tapi kata Ibu tadi pengalaman di ring 2 dia diterima, berarti aman. Ya, Bu ya. Tapi ya, berarti kan ring 2 itu 2 kilo ya. Berarti aman. Jadi kebanyakan yang bertanya juga, Bu, nggak ada saya kelurahan ini
Padahal saya dekat, tapi kelurahannya bukan, dengan tidak ada di sini. Itu tidak berpatokan juga dengan kelurahan. Lihatnya di berpatokan radius, ya, jarak, ya, radiusnya berapa. Jadi pastikan nih sekarang, Bapak Ibu di SMP 17 berapa radiusnya? Pasangan 17 4 kilo, masuk tidak tuh? Nanti SMP 20 berapa radiusnya? Seperti itu ya Bu ya. Tapi lulus Bu, alhamdulillah lulus. Naik saya nanti Bu. Dikasih ongkos. Ya, satu lagi Bu. Cukup ya? Oke, cukup katanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi sudah dikasih pesan oleh Ibu Kabid, pastikan sekolah yang terdekat, bukan cari orang dekat. Mangga mulai dari sekarang, Ibu Bapak dilihat tadi radiusnya berapa, saya bisa sekolah kemana. Swasta juga sama mutunya dengan SMP negeri, dimanapun sekolah itu adalah yang terbaik pilihan Bapak Ibu. Jangan sekali-kali Bapak Ibu, misalnya saya nggak milih ke SMP swasta ini, kok saya ada di sekolah swasta ini, kan itu tadi ada dua pilihan, ya Bapak Ibu ya. Sudah paham? Sudah ada bayangan? Sudah, oke. Bungkus materi tadi. Coba nanti obrolkan dengan anaknya, dengan suami Bapak Ibu, ya. Pastikan di mana anak kita bersekolah. Itu saja dari kami, paparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, keterlambatan kami. Ya, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau yang mau masak atau mencari, oh memang